V melukis gambar melalui musiknya. Majalah Weverse berbicara tentang bagaimana musik V membuka jalan untuk suara unik di dunia musik. Saat hype seputar mixtape pertama V perlahan mencapai puncaknya bersama dengan potensi karir solo di masa depan untuk anggota BTS, Hype menulis sebuah artikel di Weverse Magazine tentang musik V dan perjalanannya menjadi musisi, produser, dan penulis lirik, serta sudah menjadi vokalis yang serba bisa. Lebih lanjut, memperkuat bagaimana dalam dunia K-pop yang dipenuhi tenor barito berkuasa, dimulai dengan Hold Me Tight, sebuah karya pertamanya dalam membuat lagu. Pertumbuhan V sebagai seorang artis dapat dilihat melalui setiap lagu yang ia kerjakan hingga Snowflower, menurut majalah itu. Salah satu produser BTS, P-Dog, meningkatkan pertumbuhannya sebagai musisi dan minat dalam mixing, menjadi anggota lini vokal pertama yang merilis musik solo pada 2019. Sendiri adalah titik balik baginya sebagai seorang seniman untuk membangun identitasnya sendiri dalam musik. Musisi lain bisa mengenalinya. Penulis lirik dan produser Hype lainnya, His Noise, penuh dengan hadiah karena V memperkuat emosi lagu melalui musik dan liriknya. Dia menyebut Sweet Night sebagai produk kepemimpinan V dari pandangan elemen musik hingga tema. Untuk proyek pribadi seperti Sweet Night, selera V sangat mempengaruhi produksi. Baik P-Dog dan His Noise menjelaskan kenapa V adalah penulis lagu yang hebat dan menawarkan penggemar untuk melihat ke dalam proses penulisan lagu V. P-Dog mengungkapkan bahwa V benar-benar menemukan suaranya sendiri dan dia sangat jelas tentang emosi yang ingin dia sampaikan pada setiap lagu. P-Dog menjelaskan bahwa dia pertama kali menyadari bahwa V telah mengembangkan suaranya sendiri ketika V menunjukkan kepadanya konsep 4 O'Clock. P-Dog berkata, "Aku pikir orang ini menemukan suaranya sendiri. Seiring waktu, V terus mengembangkan suaranya sendiri dan dia punya titik balik utama saat dia menulis sendiri." P-Dog berkata, saat itulah V mulai memberikan pendapatnya tentang pencampuran. Jelas dia meninjau musik dengan hati-hati dan dia menjadi jelas tentang arah dan emosi yang dia bayangkan. His Noise mengerjakan Winter Bear dan Sweet Night dengan V dan dia menggemakan sentimen P-Dog. Dia berkata, "Aku pikir pemikiranmu tentang musik harus jelas kalau kamu ingin mendapatkan musik yang bagus. Aku pikir itu sebabnya V mampu membuat musik yang bagus dalam hal itu, karena dia punya ide bagus tentang jenis musik apa yang ingin dia lakukan." V, dengan pengalaman yang tidak begitu banyak tapi tidak begitu sedikit tiap tahun, telah berhasil membangun identitas musik yang menonjol, merek dagang, dan elemen spesifik dalam hal penulisan lagu yang dikejar oleh semua artis sepanjang karir mereka, dan dapat memakan waktu puluhan tahun untuk mencapainya. Lagu-lagu V yang akan menunjukkan identitas musiknya secara luar biasa sampai-sampai Nam Hye-sung, sutradara lagu Our Beloved Summer, mendengarkan musik V langsung dari tahap perencanaan dan membuat Christmas Tree mengingatnya sejak awal. Hasilnya adalah sebuah lagu yang menyentuh emosi dan telah dipancarkan V dalam lagu-lagunya yang sudah ada. Katalog lagu V perlahan tapi pasti berkembang dari waktu ke waktu, dan musisi lain sudah bisa merasakan gambaran musiknya dengan jelas. Tentu saja ARMY tidak sabar menunggu mixtape-nya untuk mendapatkan lebih banyak lagu darinya sebagai penyanyi, penulis lagu, dan produser. Inilah 7 hal yang belum kamu ketahui tentang lagu solo V BTS. Dalam wawancara baru dengan majalah Weverse, V membahas proses kreatifnya, seni, dan cerita di balik lagu solonya yang paling dicintai. Inilah 7 hal yang mungkin belum kamu ketahui tentang musik V. Yang pertama, Winter Bear bisa saja memiliki lirik yang berbeda. Lagu V 2019 Winter Bear dibuka dengan, "Dia terlihat seperti burung beo biru, maukah kamu terbang ke arahku?" Burung beo biru adalah twist pada burung biru harapan. Lirik aslinya mengatakan bluebird, bukannya blue parrot. Bluebird tentu saja adalah simbol harapan. Aku memutar sedikit ekspresi dan mengubahnya menjadi burung beo. Seekor burung beo biru bisa menjadi simbol harapan, latar belakangnya, atau waktu kamu memilikinya. Aku menemukan sesuatu yang penuh harapan di benakku saat itu, sehingga ekspresi itu terus muncul di benakku, kata V. 2. V merekam Singularity dalam kegelapan. Produser P-Dog dan Slow Rabbit mengaransemen vokal V untuk solo 2018 ini. P-Dog mengungkapkan bahwa V merekam Singularity dengan lampu dimatikan untuk membuat lagu itu terdengar menggoda. Sangat sulit untuk mengikuti lagu seperti Singularity ketika ritmenya agak santai dan ada begitu banyak bagian yang rumit. Yang terpenting itu harus terasa menggoda. Jadi kami bahkan mematikan semua lampu saat merekamnya, kata P-Dog.
Tiga tokoh protagonis dalam Stigma mendapatkan akhir yang bahagia. Lagu solo pertama V, Stigma, adalah salah satu lagu yang paling memilukan. Aku ingin menggambarkan seseorang yang masih muda, masih tumbuh dewasa, menangis dalam kesedihan, perasaan ingin meronta-ronta, dan memberitahu dunia bahwa kamu lelah dan muak. Protagonis lagu itu merasa terjebak, tapi menurut V tidak semua harapan hilang. Orang muda di Stigma melewati singularity dan tumbuh dewasa. 4. Judul Sweet Night adalah kebetulan. Lirik untuk Sweet Night of Itaewon Class V memberi penghormatan kepada pertunjukan, tapi judulnya itu adalah keberuntungan murni. Aku punya judul Sweet Night sebelum menjadi bagian dari soundtrack Itaewon Class. Aku sedang makan dengan salah satu aktor dan kebetulan memainkan lagu untuk mereka. Itu disebut danbam, secara harfiah malam yang manis. Liriknya ditulis setelah lagu itu dipilih untuk menjadi soundtrack. Jadi aku memasukkan beberapa referensi ke acaranya, kata V. 5. Para malaikat di Snowflower adalah profesional medis. Pandemi COVID-19 ada di benak V ketika ia dan temannya Big Boy menciptakan lagu Snowflower. Itu adalah waktu yang sulit bagi semua orang, jadi aku ingin lirik yang aku tulis terdengar menghibur. Bagiannya berbunyi, ada banyak malaikat putih sepanjang tahun ini, berasal dari ide kami berbicara dengan artis yang ditampilkan di lagu Big Boy, yang menunjukkan terima kasih untuk semua staf medis yang bekerja tanpa lelah melalui pandemi, kata V. Melalui Snowflower, V juga ingin mengungkapkan pentingnya membuat kenangan dengan orang-orang yang kamu sayangi. Dan kemudian, di mana dikatakan, ini adalah acara khusus untuk melihat kamu datang ke sini pada saat yang dingin ini. Aku mencoba menyampaikan betapa pentingnya membuat kenangan dengan seseorang, dan aku pikir betapa menyenangkannya kalau lagu ini aku buat seperti acara khusus untuk orang lain juga, kata V. 6. Blue and Grey, lahir dari rasa sakit V. Lagu BTS 2020 Blue and Grey awalnya dimaksudkan untuk ada di mixtape masa depan V yang dijuluki KTH1 oleh penggemar. Liriknya mengungkapkan rasa sakit dan kesulitan yang V secara pribadi berjuang selama hari-hari awal pandemi COVID-19. Aku merasa cemas ketika COVID-19 mulai serius karena aku tidak tahu kapan aku bisa melihat Ami lagi. Aku memilih skema Blue and Grey, menggunakan warna biru dari ungkapan bahasa Inggris. Aku merasa cerobong yang seperti tertekan dan perasaan bahwa semua warna telah terkuras dari penglihatanku. Dan aku hanya melihat dalam monokrom. Aku pikir lagu itu mencerminkan gayaku dan bekerja untuk mengatasi rasa sakit psikologi yang aku rasakan, kata V. 7. Mengarahkan setiap lagunya seolah-olah itu adalah film. Sebuah film terdiri dari banyak bagian yang bergerak dan seorang sutradara bertanggung jawab untuk mengawasi semuanya. Ini termasuk dialog film, visual, dan efek suara. Seperti seorang sutradara, V memikirkan lirik dan musiknya, tapi dia juga mengatur suasana hati dengan suara lain. Aku berharap ARMY akan membayangkan sesuatu untuk diri mereka sendiri ketika mereka mendengarkan musikku. Bahkan, jika tidak ada yang spesifik untuk dilihat, seperti mendengarkan soundtrack film yang mengingatkan orang pada gambar dari film itu sendiri, kata V. Dalam scenery misalnya, V punya ide untuk memasukkan suara seperti angin, lonceng angin, berjalan di atas salju, dan ranah kamera. Dia juga memasukkan siulan dalam Sweet Night untuk menyampaikan rasa rindu. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.